Oke, ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Laude Muhammad Fathun. Kali ini kita mau bikin video dengan sangat serius untuk membahas tentang ada dua topik yang memang sering dibahas oleh banyak orang, namun sering terjadi kekeliruan dari para mahasiswa gitu. Nah, topik pertama yang kita akan bahas adalah bagaimana membedakan antara konsep, teori, dan paradigma gitu. Nah, saya jelasin aja dulu dari awal bahwa yang namanya studi hubungan internasional gitu ya, selalu berhubungan dengan analisis empiris gitu. Jadi hubungan internasional sebagai sebuah studi yang sangat ilmiah membutuhkan semacam konsep, teori, dan paradigma sebagai cara pandang yang membutuhkan analisis dalam case-case tertentu yang menjadi sampel dalam analisis kita, seperti itu. Oleh sebab itu, ketika kita mengambil suatu kasus tertentu, maka kadang-kadang sebagian mahasiswa, sebagian orang gitu ya, tidak mampu membedakan sisi fungsi dari konsep, teori, dan paradigma, seperti itu. Nah, kali ini kita mau coba bahas perbedaan dari sisi tersebut. Nah, yang pertama adalah konsep. Nah, konsep itu adalah sebuah generalisasi dari sebuah fenomena yang diabstraksikan melalui simbol, melalui fenomena tertentu yang kemudian abstraksi tersebut menspesifikkan suatu fenomena gitu. Konsep ini itu merupakan gabungan dari beberapa fenomena yang kemudian spesifik menjadi satu kajian, yang kemudian konsep ini digunakan untuk menelaah berbagai isu tertentu. Konsep juga merupakan semacam abstraksi yang digunakan oleh para peneliti, para analis untuk membedakan suatu fenomena tertentu dengan fenomena lain, seperti itu. Kita beri contoh misalnya konsep pohon. Konsep pohon adalah semacam konsep yang terdiri atas generalisasi dari yang namanya batang, kemudian buah, akar, kemudian daun. Inilah yang kemudian gabungan dari beberapa komponen elemen tadi yang kemudian diabstraksikan atau digambarkan atau dideskripsikan melalui bentuk pohon, seperti itu. Kemudian kalau dalam konteks studi hubungan internasional yang sering digunakan bagi para penstudi HI dalam memahami konsep atau generalisasi ini yang dalam bahasa asing disebut dengan defendum, kita sebut dengan konsep kepentingan nasional gitu. Namun konsep kepentingan nasional ini adalah konsep yang sering digunakan oleh para mahasiswa untuk menganalisis suatu fenomena yang identik dengan realisme. Oleh sebab itu, yang namanya konsep kepentingan nasional adalah konsep yang selalu identik dengan representasi dari berbagai konsep, dari berbagai fenomena atau kepentingan dari masing-masing negara. Contohnya misalnya kepentingan nasional itu adalah representasi dari kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan hak asasi manusia, kepentingan lingkungan, kepentingan politik, kepentingan keamanan gitu ya, yang kemudian direpresentasikan atau diabstraksikan melalui sebuah konsep yang namanya konsep kepentingan nasional. Jadi bisa kita simpulkan bahwa konsep itu merupakan semacam spesifikasi dari suatu fenomena yang begitu banyak yang kemudian direpresentasikan melalui satu bagian tertentu yang untuk mewadahi semua bagian yang telah disebutkan gitu. Kemudian kita beralih ke namanya teori. Teori adalah semacam
asumsi yang sangat empiris seperti itu. Jadi teori adalah ibaratnya itu pekerjaan kita menonton. Teori merupakan pekerjaan kita untuk melakukan semacam menyaksikan, mencoba mengabstraksikan dan mencoba untuk melihat fenomena yang kita amati seperti itu. Teori juga direpresentasikan dengan bagaimana yang namanya fenomena yang satu dengan fenomena yang lain saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu, teori identik dengan eksplanasi, di mana teori merupakan kompilasi atau korelasi dari konsep yang satu dengan konsep yang lain. Kemudian teori ini akan membedah atau menganalisis suatu fenomena tertentu yang kemudian fenomena tersebut akan saling berkait satu sama lain. Contohnya seperti ini. Misalnya teori tentang kesejahteraan sosial, gitu ya, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini identik dengan pendapatan ekonomi, identik dengan perilaku sosial, identik dengan bagaimana mendapatkan komponen ekonomi, identik dengan bagaimana memperoleh sumber-sumber ekonomi. Kesejahteraan sosial identik dengan bagaimana kaum liberal memastikan bahwa setiap manusia, setiap individu, setiap perusahaan itu memiliki peran untuk memastikan kesejahteraan ekonomi yang mereka miliki. Maka kalau kita sebutkan, kalau distorsinya adalah kalau orang tidak sejahtera, maka identik dengan kejahatan seperti itu. Atau dalam istilah sosial lain, kalau tidak sejahtera maka identik dengan perceraian, misalnya seperti itu. Atau kalau tidak sejahtera cenderung terjadi kriminal. Jadi jika A maka B, itu teori. Jadi kalau misalnya kita mencoba untuk menjelaskan kesejahteraan sosial, maka kita menjelaskan tentang misalnya korelasi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab dari suatu fenomena, sedangkan dependen adalah implikasi atau akibat dari variabel independen tadi. Nah, kalau kita beri contoh, misalnya jika suatu negara semakin miskin, maka negara tersebut akan menimbulkan terjadinya demonstrasi. Jadi ada korelasi antara kemiskinan suatu negara dengan demonstrasi yang terjadi. Atau misalnya ketika suatu negara kemudian menjadi miskin atau menjadi kolaps, maka akan terjadi kriminalitas. Dari sini kita bisa simpulkan variabel independennya adalah kemiskinan tadi atau kolaps, gitu ya, yang mengakibatkan yang tadi yang kita sebut dengan implikasi, yaitu semacam kemiskinan atau misalnya semacam kriminalitas dan demonstrasi. Jadi secara teoritis, gitu ya, bahwa teori juga ini itu dikategorisasi berdasarkan tingkat level abstraksinya seperti itu. Jadi teori ini ada yang levelnya di grand teori, biasa kita sebut dengan teori-teori besar, diantaranya misalnya liberalisme, realisme, kemudian ada marxisme, gitu ya, dan beberapa teori lain seperti itu. Kemudian ada juga kategori teori yang levelnya ada di level middle atau levelnya itu level negara bangsa, yaitu misalnya proses pengambilan keputusan, balance of power, gitu ya. Kemudian teori behavioralisme ini merupakan bagian-bagian yang merupakan bagiannya level middle range, gitu. Kemudian ada teori yang mungkin juga kategorinya normatif, gitu. Misalnya deontologis, gitu ya.
teori-teori misalnya yang berhubungan dengan compliance gitu. Jadi sangat banyak teori berdasarkan klasifikasi tersebut. Bahkan saya menambahkan salah satu kategori yang teori ini juga ada disebut dengan teori yang kategorinya adalah small theory, yaitu teori yang level analisisnya mikro, yang berhubungan dengan bagaimana kita memprediksi, menganalisis, menjelaskan, memahami berbagai fenomena yang ditinjau dari level analisis individual, atau ada yang menyebutnya idiosyncratic, atau kita sering menyebutnya juga kalau dalam kebijakan luar negeri psikologi politik, seperti itu. Jadi dari level kategorisasi ada 4 tadi, grand, kemudian ada juga level middle, kemudian ada normatif, dan ada juga small theory. Kemudian kita bahas juga dari sisi paradigma. Paradigma itu semacam sudut pandang dari cara kita untuk melihat fenomena. Semakin berbeda kita menggunakan sudut pandang, maka semakin berbeda hasil yang kita gunakan. Sama halnya ketika kita menggunakan kacamata yang berbeda. Kalau si A misalnya menggunakan kacamata merah, maka fenomena yang dia lihat pun akan semacam berwarna merah. Demikian juga kalau misalnya si B menggunakan kacamata berwarna biru, maka si B akan melihat fenomena yang berwarna biru. Begitu seterusnya, warna hijau, warna kuning, dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun fenomenanya sama, walaupun isunya sama, kalau dilihat dari paradigma yang berbeda, maka berfungsi untuk memastikan bahwa hasilnya pun berbeda. Jadi relasi antara kepentingan nasional sebagai sebuah konsep, kemudian teori kebijakan luar negeri sebagai bagian dari teori, kemudian paradigma yang menjadi rumah dari sebuah teori dan konsep tadi akan menjadi satu korelasi yang baik dan akan saling berfungsi satu sama lain. Jadi kalau paradigma itu merupakan semacam bangunan yang merupakan tempat hidup atau isi dari berbagai teori yang ada. Seperti misalnya teori tentang realisme yang merupakan paradigma yang menjadi hubungan antar satu kepentingan dengan kepentingan lain. Jadi realisme ini itu merupakan paradigma yang berimplikasi kepada munculnya teori-teori. Misalnya teori realisme klasik, kemudian teori neorealisme, kemudian muncul teori realisme ofensif, atau dari sisi liberalisme, paradigma liberalisme misalnya ada teori tentang liberalisme institusional, ada neoliberal, bahkan ada namanya hyperliberal gitu ya. Kemudian dari sisi strukturalisme misalnya ada teori sistem, kemudian ada misalnya marxisme gitu ya, neo-marxis gitu. Jadi yang namanya paradigma merupakan rumah dari semacam teori-teori yang ada, yang dimana teori itu merupakan isi dari kepentingan yang nasional suatu negara yang kemudian direpresentasikan menjadi sebuah teori konteksnya dalam studi hubungan internasional. Artinya kalau realisme merupakan sebuah sudut pandang yang menjadikan kepentingan nasional, baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan lain-lain sebagai sebuah konsep yang harus dicapai oleh suatu negara. Konsep ini kemudian digeneralisasi menjadi banyak, dan konsep kepentingan ini menjadi abstraksi yang harus menjadi perilaku bagi negara yang kita sebut dengan realisme, yang kemudian realisme ini mencoba untuk mencapainya itu dengan cara-cara berbeda, yaitu ada yang mencoba dengan realisme klasik, ada dengan model neorealisme, ada dengan model teori realisme ofensif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hubungan ketiga itu akan sangat saling berkorelasi.
Nah, kemudian dari teori ini itu akan berimplikasi kepada metode dan bagaimana cara kita untuk menganalisis suatu fenomena yang kita teliti, seperti itu. Banyak terjadi kesalahan ketika mahasiswa gitu ya, ketika mahasiswa mengambil suatu fenomena yang kemudian mereka tidak bisa menjelaskan dengan secara rinci terkait penelitian yang mereka gunakan. Secara umum gitu ya, secara umum bahwa penelitian itu tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, mengeksplanasi atau memprediksi suatu fenomena agar misalnya tidak berulang gitu ya. Seorang realisme gitu ya, namanya Morgenthau, mengatakan bahwa sebuah teori, sebuah paradigma itu akan berfungsi bukan hanya ketika dia digunakan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan. Kalau kita bisa ambil kesimpulan, kalau misalnya kita representasikan lukisan menjadi sesuatu abstraksi dari sebuah fenomena, maka lukisan itu merupakan sebuah representasi dari apa yang kita inginkan, yang kemudian lukisan itu menjadi indah. Indah itu kemudian menjadi representasi dari kepentingan, dan kepentingan itu menjadi dasar yang harus kita ciptakan. Oleh sebab itu, cara kita melukis dengan baik, cara kita mempersiapkan bahan dengan baik, kemudian cara kita mendesain lukisan itu menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Makanya ketika kita berpikir tentang lukisan, bukan hanya proses hasil dari keputusan kita melukis tersebut, tetapi cara kita sampai menghasilkan tulisan tersebut merupakan langkah-langkah kognisi yang diambil oleh seseorang, yang kemudian itulah menjadi dasar proses pengambilan keputusan. Artinya proses itulah yang harus dialami atau dilangkahi oleh para pengambil keputusan agar langkah-langkah tersebut bisa strategis dalam mencapai kepentingan yang kita inginkan tadi, yaitu lukisan yang baik. Nah, secara general bahwa kita dalam menganalisis suatu fenomena tergantung cara kita untuk menganalisisnya, seperti itu. Jadi ada dua metode yang mungkin bisa kita gunakan. Yang pertama ada namanya metode deduktif, yang kedua ada namanya metode induktif. Kalau metodenya deduktif itu biasanya selalu identik dengan berangkat pada fenomena yang teoritis gitu. Namun kategorisasinya bahwa deduktif ini selalu tunduk pada fakta atau evidence. Jadi kalau kita bisa ikutkan atau kita bisa urutkan yang namanya logika deduktif itu berasal dari teori, kemudian kita berasumsi atau menduga atau yang sering disebut dengan hipotesis, kemudian kita memberikan semacam uji hipotesis tadi berdasarkan fakta-fakta empirik. Semakin sesuai antara hipotesis dengan fakta empirik yang ada di lapangan, maka semakin bagus analisis tersebut atau penelitian tersebut. Yang kedua, kalau logikanya induktif, maka yang harus kita logikakan awal pertama adalah kita lihat dulu dari sisi faktual, atau kita lihat dulu dari sisi evidensinya gitu. Fakta-fakta di lapangan menjadi dasar kita untuk melihat fenomena. Fenomena fakta di lapangan ini kemudian melahirkan kita atau membuat kita untuk membuat semacam hipotesis atau dugaan awal tentang sebuah fenomena. Oleh sebab itu, ketika kita sudah menduga sesuatu, kemudian kita mendapatkan fenomena tersebut tidak sesuai, maka kita kontekstualkan dengan teori yang kita gunakan. Oleh sebab itu, logika induktif ini selalu identik dengan logika testing teori gitu. Jadi logikanya berbeda, terbalik dengan deduktif. Jadi dia pertama adalah faktual, kemudian hipotesis, kemudian teori.
Jadi logika-logika ini itu akan saling bersinergi, walaupun mungkin saja setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda untuk menganalisis atau menjelaskan suatu fenomena. Terkait menjelaskan, itu selalu orang mengidentifikasikan dengan tujuan penelitian eksplanasi. Nah, eksplanasi itu apa sih? Nah, eksplanasi ini merupakan sebuah metode penelitian, ya, semacam jenis penelitian atau semacam tujuan penelitian yang tujuannya adalah rumusannya itu jika A maka B. Jika saya menyalakan saklar, maka lampu akan menyala. Seperti itu. Artinya, jika saya makan, maka saya akan kenyang. Jadi selalu berimplikasi jika A maka B. Namun yang perlu kita pahami bahwa tidak selalu fenomena itu berimplikasi pada variabel A terhadap B gitu. Atau jika A maka B. Selalu kadang-kadang variabel itu ada juga variabel interferingnya atau variabel tengah yang menjadi perantara antara A dan B yang mungkin kita bisa sebut dengan variabel C gitu. Apa fungsinya? Variabel C ini mencoba memastikan ketergantungan yang terjadi antara A dengan B. Jadi antara A dengan B tadi. Jika A maka B. Namun implikasi itu tidak secara langsung kemudian berimplikasi secara cepat dan kemudian berlangsungnya begitu tepat gitu. Contohnya seperti ini. Jika seseorang merokok, maka dia akan mati, seperti itu. Atau jika seseorang misalnya misalnya makan, maka otomatis dia akan kenyang, seperti itu. Jadi ada interfering di antaranya. Misalnya jika A maka B tadi, kalau kita sebut rokok adalah independen, kemudian mati adalah variabelnya B atau dependen, maka tidak semua orang yang kemudian merokok itu langsung tiba-tiba meninggal. Artinya atau mati. Jadi artinya bahwa ketika seseorang kemudian merokok, bisa saja membutuhkan waktu sampai fenomena terjadi yang jika A maka B tadi. Maka ada interfering di situ atau ada perantara yang membuat variabel tadi itu saling berkorelasi. Artinya bahwa ketika si A dan si B tadi menjadi variabel yang saling berkoneksi gitu ya, maka C hadir di antaranya. Hadir di antaranya di sini, maka bisa saja sebelum misalnya meninggal tadi, misalnya ada kanker paru-paru dulu, kemudian ada hipertensi dulu, ada jantungan dulu. Jadi itu yang menjadi penyebab awal sehingga implikasi tadi itu menjadi akhir dari implikasi yang diharapkan oleh rokok tadi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa fenomena yang berbasis pada variabel itu bisa saja jika A maka B, atau bisa saja jika A maka B tetapi ada interfering atau antara di kedua variabel tersebut yang membuat ketergantungan ya, atau ketergantungan antara A dengan B. Nah, terkait tentang eksplanasi yang sering dilogikakan dengan jika A maka B gitu ya, maka ini berhubungan dengan bagaimana kita melakukan eksplanasi seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Eksplanasi ini sering identik dengan kata-kata efek, identik dengan kata-kata dampak, identik dengan kata-kata pengaruh. Sering para mahasiswa kadang-kadang masih takut menggunakan kata-kata ini. Jadi banyak mahasiswa juga yang kadang merasa, wah ini kan kuantitatif kalau menggunakan efek, kalau menggunakan dampak atau menggunakan pengaruh. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa kata-kata ini memang identik dengan
kuantitatif, tapi sebenarnya kualitatif juga bisa menggunakan, namun metodenya yang berbeda, seperti itu. Kalau pengaruh yang logikanya eksplanasi, maka bisa saja berimplikasi pada negatif ya, yang selalu berhubungan dengan kuantitatif. Namun saya coba menjelaskan bahwa sebenarnya eksplanasi itu terdiri atas 3 jenis ya. Yang pertama adalah jenis eksplanasi yang berkonsekuensi kausalitas gitu. Konsekuensi kausalitas inilah yang kemudian yang rumusan eksplanasinya itu jika A maka B. Jadi kalau misalnya tadi kemiskinan itu akan menyebabkan kejahatan, atau kemiskinan akan menyebabkan kelaparan gitu ya, atau kemiskinan akan menyebabkan perceraian, atau kemiskinan akan menciptakan kriminalitas, seperti itu. Jadi rumusannya eksplanasi itu akan saling berkait satu sama lain. Yang rumusannya tadi jika A maka B, artinya ada variabel independen dan kemudian mengakibatkan variabel dependen. Dari sinilah kemudian disebut dengan eksplanasi kausalitas itu, atau eksplanasi sebab akibat. Namun ada jenis kedua, yaitu eksplanasi yang kita sebut dengan eksplanasi namanya itu eksplanasi struktural. Eksplanasi struktural ini adalah mencoba menjelaskan atau memahami suatu fenomena berdasarkan suatu struktur yang terjadi, seperti itu. Jadi biasanya fenomena ini itu identik dengan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan bedanya kelas sosial yang terjadi. Contohnya seperti ini. Kalau selalu dalam sistem internasional itu ada negara kaya, ada negara miskin, ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara yang mampu dari sisi teknologi, ada yang kurang teknologinya, ada yang bagus sumber daya manusianya, ada yang kurang bagus. Nah, secara umum bahwa perbedaan-perbedaan tadi itu menjadi klasifikasi atau klasterisasi dari struktur sosial yang membuat proses eksplanasinya berbeda. Yang kita sebut tadi adalah eksplanasi struktural. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Negara maju selalu menginspirasikan kemajuannya dari ketidakmampuan negara miskin gitu. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa ada kategori negara maju dan ada negara miskin. Artinya terjadi strukturalisme di situ. Ada perbedaan di mana ketika si negara maju selalu menginspirasikan pembangunan ketika terjadi kemiskinan gitu. Artinya ada korelasi antara negara maju dengan negara yang miskin tadi. Oleh sebab itu, ketika keduanya berbeda klaster, maka pola penjelasannya pun berbeda. Jadi, atau misalnya begini, kemajuan suatu negara industri maju, ya, kemajuan suatu negara dengan industri majunya, maka berawal dari negara yang membutuhkan industri. Jadi, kita bisa klasterkan bahwa ada negara yang maju dari sisi industrinya, kemudian ada yang kurang maju dari sisi industrinya. Namun keduanya itu akan saling berimplikasi dan saling berkorelasi. Maka yang kita tanyakan adalah, atau yang kita coba cari jawabannya adalah, mengapa kemudian negara maju gitu ya, negara industri tadi selalu mengambil keputusan ketika negara miskin atau negara yang kurang maju tadi membutuhkan industri. Jadi ada korelasi diantaranya. Yang ketiga ada namanya eksplanasi interpretatif. Nah, eksplanasi interpretatif ini itu adalah suatu metode penjelasan yang kemudian tujuan utamanya adalah untuk memahami suatu fenomena, menginterpretasikan suatu fenomena, walaupun mungkin tidak selalu berhubungan dengan jika A maka B, selalu berhubungan dengan bagaimana kita melihat secara empirik, merasakan secara empirik, kemudian
melihat fenomena tersebut bagaimana realitasnya. Jadi tidak harus dijelaskan secara empirik yang menyebabkan jika A maka B. Misalnya ketika kita melakukan identifikasi gitu ya, mengidentifikasi ketika misalnya suatu negara gitu ya, suatu negara kemudian misalnya sudah mempersiapkan alat-alat perangnya, kemudian sudah mempersiapkan bala tentaranya, kemudian sudah mempersiapkan peralatan militernya, sudah memiliki keputusan tentang kebijakan tertentu tentang perang, maka kita bisa interpretasikan atau kita bisa prediksi bahwa negara tersebut sedang berupaya untuk mempersiapkan perang atau identik dengan teori perang. Jadi bisa kita jelaskan bahwa yang tadi itu bisa menyebabkan 3 pendekatan kategorisasi, yaitu eksplanasi kausalitas, eksplanasi struktural, dan eksplanasi yang namanya eksplanasi interpretatif. Namun berdasarkan metode yang ada, bahwa eksplanasi ini juga itu selalu identik dengan beberapa hal, ya. Ada namanya eksplanasi yang berbasis pada historical gitu ya. Misalnya ketika Karl Marx menyampaikan bahwa kapitalisme berkembang itu adalah merupakan peristiwa historis. Maksudnya apa? Bahwa ketika kaum liberal menciptakan suatu ideologi yang namanya kapitalisme, itu tidak didapatkan dari suatu peristiwa yang begitu saja, tetapi melalui proses histori yang dirancang oleh negara-negara berkembang untuk menciptakan struktur sosial tadi. Yang kedua, ada namanya eksplanasi yang penjelasannya berbasis pada fungsional, gitu ya. Nah, penjelasan yang berbasis fungsional ini itu adalah eksplanasi yang mencoba meratakan atau mengintegrasikan suatu fenomena tertentu sehingga terjadi keseragaman. Contohnya misalnya ketika kurikulum gitu ya, kampus merdeka diciptakan, maka tujuannya adalah untuk mengeneralisasi atau menyatukan semua kebijakan agar menjadi suatu kebijakan yang pakem, menjadi kebijakan yang merata, dan kebijakan yang bisa dijalankan secara bersama-sama, seperti itu. Tujuannya apa? Ini bagian dari legitimasi, ini bagian dari representasi, ini bagian dari motivasi dari pemerintah untuk memastikan bahwa kurikulum itu bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, ada namanya eksplanasi yang berbasis tindakan, gitu ya. Tindakan ini itu berhubungan dengan bagaimana suatu negara itu mengambil suatu kebijakan luar negeri, gitu ya. Nah, ini yang kita jelaskan itu adalah berupa kenapa kemudian misalnya suatu negara tertentu menggunakan diplomasi atau menggunakan perang sebagai instrumen diplomasinya, sebagai instrumen dari kebijakan luar negerinya, atau kenapa kemudian negara-negara sekarang lebih identik menggunakan teknologi dalam merepresentasikan atau mencoba mensimulasikan kebijakan luar negerinya. Seperti itu, yang memang eksplanasi yang berbasis pada basis behavioralisme atau berbasis pada tindakan. Yang keempat adalah berbasis pada niat atau intention. Jadi, kalau berhubungan pada niat atau eksplanasi bertujuan pada niat, itu selalu identik dengan bagaimana para pengambil kebijakan itu berhubungan dengan posisi. Jadi biasanya ini eksplanasi ini kita menjelaskan perilaku dari pengambil keputusan, tujuannya itu seperti apa. Contohnya misalnya ketika bridge diciptakan oleh beberapa negara sebagai upaya untuk menekan negara Amerika melalui pendekatan ekonomi. Artinya bahwa kelompok ini diciptakan sebagai upaya atau tujuan dari agar
meminimalisir ya hegemoni Amerika, khususnya bagaimana menggunakan dolar dalam perdagangan internasional. Seperti itu penjelasan tentang yang namanya eksplanasi yang kadang-kadang belum secara komprehensif dibahas oleh banyak orang. Kemudian terkait tentang tadi yang saya coba sebutkan tentang eksplanasi interpretatif, ini terkait tentang ada namanya korelasi, ya, ada namanya korelasi dan ada namanya koneksi. Korelasi itu artinya berimplikasi, tidak selalu berhubungan sebab akibat atau sering disebut dengan korelasional gitu ya. Sedangkan yang berbasis pada koneksi itu selalu berhubungan sebab akibat. Nah, kalau misalnya kalau kita ceritakan atau kita jelaskan terkait tentang korelasionis, itu misalnya seperti ini. Ketika hujan turun, maka kodok bernyanyi. Namun logikanya ketika dibalik tidak selalu bahwa ketika kodok bernyanyi maka hujan akan turun. Nah, jadi tidak ada hubungannya. Walaupun ada korelasinya, tetapi tidak saling berhubungan. Berbeda dengan yang berbasis pada yang berbasis pada eksplanasi, yang berbasis kausalitas. Oleh sebab itu, relasi antara teori, relasi antara kemudian konsep, relasi antara paradigma, relasi dengan metodologi, ya, case study itu akan saling berhubungan satu sama lain, sehingga para pengambil kebijakan maupun para peneliti itu akan memperoleh cara berpikir yang kognisi dan psikologi dalam memutuskan suatu fenomena tertentu yang berguna bagi masyarakat secara umum gitu.